Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutul i'tikaf. Masuk dalam syurutul i'tikaf. Syurutul i'tikaf sittah. Syarat i'tikaf ada 6. Syarat i'tikaf ada 6. Yang pertama an-niyah. Yang pertama an-niyah, liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadithun niyat, hadis niyat ini hadis umum ya. Bukan khusus di babul i'tikaf. Tapi hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, yadkhulu fi 70 bab minal ilm, masuk dalam 7 bab ilmu. Qalahu Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Makanya hampir setiap antum belajar fikih ibadah, dari mulai wudu, thaharah ya, salat, terus ini zakat, korban, termasuk nanti haji, i'tikaf ini. Ya semua itu kewajiban niatnya diambil dari hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ya. Dan kalau antum lihat dari permisalan hadis ini setelah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, terlihat beliau mencontohkan persoalan niat ini dengan perkara yang mubah, yaitu masalah hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasulullah bicara tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, ya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka manfaat dan hikmah hijrahnya itu ya tergantung yang dia niati. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya, seperti menghindari fitnah fiddin, ya, atau dengan tujuan ta'lim, orang mondok kan hijrah. Ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih. Jadi perkara yang mubah ini ketika diniati sholihah, niat-niat yang baik, maka akan menjadi perkara yang baik. Makanya Rasulullah mencontohkannya sudah pakai apa? Hijrah itu boleh apa enggak? Perkara yang mubah. Antum pindah dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa lain, hal yang mubah. Tapi kapan di situ ada niat sholihah, antum dapat. Kalau niatnya karena Allah, antum dapat. Tapi kalau niatnya karena dunia, ya dapatnya yang dia niati. Gitu. Ini hadis niat, jadi masuk dalam semua bab hadis niat. Ma baina sunnatin wa wajibin, antara yang ibadah yang sunnah, yang wajib. Bahkan seseorang akan mendapatkan dosa ketika melakukan sesuatu yang mubah biqasdil ma'siyah, seperti safar, perjalanan. Perjalanan itu ada rukhsah dari Allah dalam perjalanan, seperti qasrus shalah, al-jam'u baina sholatain, ya kan. Kemudian al-fitru fisyam, buka puasa untuk orang yang mampu puasa. Wa ghairu dzalik, masih banyak keringanan dalam, termasuk tarkul jum'ah. Tapi as-safar allati la tunatu bil ma'asi, ya, as-safar yang tidak ada maksiat di dalamnya, li'anna rukhsah la tunatu bil ma'asi, karena keringanan dari Allah tidak ada
tidak terkait dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Lah orang yang bermaksiat kepada Allah, perjalanannya itu apa? Perjalanannya gosetnya itu sudah maksiat. Tujuannya sudah maksiat. Lah tujuan itu apa? Niat. Kalau orang bertujuan kemana? Berperjalanan ke Semarang dengan tujuan dia mau maksiat. Jadi dari mulai keluar dari rumah jadi sudah maksiat. Maka keringanan itu tidak akan bisa digapai oleh orang yang bermaksiat. Kan itu urusannya sama niat. Masuknya kemana berarti? Innamal a'malu binniyat. Hadis niat. Ya itulah ya. Makanya i'tikaf juga niat. Nah, ikhtalafal ulama fil wasail. Maka ulama berbeda pendapat di masalah wasilah. Seperti wudu, wasilatun lis shalah. Wudu itu jalan untuk masuk ke sholat, perantara untuk sholat. La yakhtalifun fil maqsad. Ulama tidak berbeda pendapat pada ibadahnya seperti sholat. Tidak ada ulama berbeda pendapat di niat di dalam sholat. Ya, karena memang sholat itu perintah Allah dan bukan perantara, bukan. Ya, kalau perantara antara hubungan seorang hamba dengan Allah, ya, kan bukan bahas tasawuf ini. Ya. Kemudian wasilah kepada sholat, perantara untuk sampai kepada sholat apa? Wudu. Maka ikhtalafal ulama fil wudu, fi niyatil wudu. Maka ulama berbeda pendapatnya di niat wudunya. Karena wudu itu hanya perantara ke sholat. Apakah perantara wajib niat? Yang wajib niat kan tujuannya. Kenapa perantaranya wajib niat? Maka dalam mazhab Syafi'i, lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukumnya sama dengan maqasidnya. Kalau sholatnya wajib niat, maka perantaranya juga wajib niat. Lil wasail hukmul maqasid, faidah. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak ada. Wudu tidak wajib niat. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, Ustadz, saya 10 tahun wudu tidak niat. Karena nggak ngerti. Maka saya boleh fatwa itu. Masa saya fatwa sholatnya antum nggak sah selama 10 tahun dan wajib diqadha? Nggak jadi tobat dia. Ya kan? Maka saya fatwakan apa? Sudah tidak apa-apa, taglid ba'dal amal. Mengambil pendapat itu setelah amal tidak apa-apa. Setelah beramal tahunya dia haram, tahu-tahu ada pendapat yang boleh, sudah taglid, tidak apa-apa. Bahwa kama qolahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tepat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat ulamanya umatku itu adalah rahmah, karena bisa memilih manapun. Jadi begitulah di masalah hadis niat. Jadi tidak ada hadis khusus. Ya, hadisnya umum. Makanya ini yang menjadi titik perbedaan pendapat ulama ya. Ini karena hadis-hadis umum yang seperti ini, makanya ulama banyak beda pendapat. Jelas masalah niat ya. Jadi barangkali ada yang salah paham tentang niat. Jadi tidak terkhusus, hadisnya itu tidak khusus. Lihat, kalau ada hadis khusus mesti disebut di kitab ini. Kalau hadis i'tikaf, niat i'tikaf itu khusus, mesti disebut di sini. Tapi hadisnya pakai hadis apa? Hadis sebagaimana hadis di wudu, sebagaimana hadis di niat-niat di ibadah-ibadah lain. Hadisnya innamal a'malu binniyat, satu hadisnya. Dakhal fi sab'in bab minal ilm, masuk dalam 7 bab ilmu. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Makanya hadisun masyhur, hadis yang terkenal sekali, fenomenal ya. Itu yang pertama, syarat i'tikaf adalah niat. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua, an yakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. I'tikaf itu harus di masjid. Masjid yang jelas masjidnya, yang murni kemasjidannya. Loh, ada masjid enggak murni kemasjidannya? Ada. Ada. Apa contoh? Contohnya gini.
Mas Johan sama Pak Haji Toro kakak adik semua. Seumpama ini contoh. Ya, Mas Johan nggak apa ya. Ini perumpamaan. Ya Pak Haji. Nggak apa-apa Pak Haji. Pak Haji sama Mas Johan kakak beradik. Kemudian dapat warisan dari orang tua. Tanah. Tanah ini belum dibagi. Tapi sudah jelas separohan karena 2 anak laki. Anak 2 laki. Ngitungnya kan gampang, langsung separohan. Iya kan? Nah, nggak ada lidzakari mithlu hadzal unthayain wong lanang kabeh. Nah, setelah dibagi separohan, sebelum dibagi separohan, tapi udah jelas bagiannya mesti separohan. Tapi bagiannya Mas Johan yang mana, bagiannya Pak Haji Toro yang mana nggak tahu. Ternyata Pak Haji Toro atau Mas Johan, salah satu dari keduanya, mewakafkan bagiannya untuk masjid. Pokoknya saya wakafkan bagian saya untuk masjid. Jadi belum jelas yang masjid yang mana. Iya kan? Antum nggak bisa i'tikaf di situ. Karena belum jelas kemasjidannya. Nanti kalau sudah dibagi, oh Mas Johan itu bagiannya antum yang situ, bagiannya saya yang sini. Setuju, sepakat, sepakat. Sepakat, sudah dibagi. Nah, kalau sudah sepakat pembagiannya, bagiannya sudah jelas, maka kan berarti diketahui yang masjid yang mana. Ketika sudah diketahui yang masjid yang mana, baru diketahui yang masjid yang mana. Ya, kalau yang mewakafkan Mas Johan berarti bagiannya Mas Johan yang masjid. Berarti antum sah i'tikaf di situ. Masjid kan tidak harus ada bangunannya. Apa masjid harus dibangun? Enggak, antum wakafin masjid belum dibangun ya bisa untuk i'tikaf. Jelas nggih? Nah. An yakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Fala yasihu fi nahwi musalla au ribat. Jadi tidak sah beriktikaf di semacam musalla, majelis ta'lim, ribat itu pondok. Ya zawiyah. Zawiyah itu mirip dengan musalla, cuma lebih dikhususkan, diprioritaskan untuk ta'lim. Zawiyah itu ya, kalau di Timur Tengah banyak zawiyah. Ya, terutama di Yaman, di Hadramut, itu paling banyak zawiyah. Ada zawiyah itu Syekh Ali As-Sakran, tempat-tempat ta'lim. Ada zawiyah, hampir mufti-mufti di sana punya zawiyah mesti untuk tempat ta'limnya dia. Jadi nanti orang-orang pada datang ke situ untuk ta'lim. Datang gurunya, mereka murid-murid pada datang. Ya, ada gurunya atau tidak ada, ya mereka pada duduk di zawiyah. Nanti kalau datang ya datang. Ada yang duduk di situ terus ada. Jadi kapan gurunya ke situ dia ta'lim di situ. Banyak zawiyah. Zawiyah itu lebih prioritas ke ta'lim. Ya, tapi kalau mau zawiyah mau diwakafkan ke masjid ya enggak apa-apa. Kalau sudah diwakafkan masjid berarti bisa untuk i'tikaf. Ya, jadi ada ininya masing-masing. Sini Pak Haji, yang dekat. Ada apa namanya? Kekhususan masing-masing ya. Kalau pondok pesantren kan untuk nginep namanya aja pondok. Ya kan beda sama pondok bakso, bukan untuk nginep. Untuk nginep bakso iya. Atau karyawannya ya. Tapi kalau pondok kan untuk nginep asrama lah ibaratnya. Kayak ribat gitu ya. Ini enggak bisa untuk i'tikaf. Yang bisa untuk i'tikaf hanya apa? Masjid. Musola aja enggak bisa. Antum wakaf untuk musola enggak bisa untuk i'tikaf. Ya, ada pendapat yang mengatakan bisa mewakafkan bahwa madhabul Imam Abi Hanifah, madhabnya Imam Hanafi, wa qaulun fi madhabil Imam Syafi'i. Ada pendapat antum bisa wakafkan sejadah sebagai masjid, bukan untuk masjid, sebagai masjid. Jadi Pak Haji, saya wakafkan sejadah ini sebagai masjid. Jadi Pak Haji naik motor, adalah sejadahin dhuwur motor, i'tikaf. Dibawa kemana, i'tikaf situ. Dibawa, yang penting jangan bawa kue, saya Pak Haji.
Biar ada pendapat itu ada. Barangkali antum kepingin ikut pendapat itu, beli sejadah wakaf sebagai masjid. Ini jagung dibayar antum ya etikaf. Saat ada tudaran bahwa sejadah itu ya etikaf antum. Ada. Pendapat itu ada. Ya, bawa ke kapal, syughul di kapal ya etikaf. Nah, ini enak untuk perempuan. Pendapat ini enak untuk perempuan ya. Iya kan, bisa etikaf di mana saja. Dia kan ke masjid tidak enak takut, apalagi yang zawatil hay'ah. Ya. Yang ketiga, al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalah. Menetap di dalam masjid melebihi tumakninah dalam sholat. Maksudnya al-lubthu fihi, tegasnya apa? Al-wukuf. Ya, wukuf. Wukuf itu harus diem. Tidak harus duduk, tapi harus apa? Harus diem. Fala yasihhu ma'al murur biduni wukuf. Berhenti, harus berhenti. Antum berhenti kalau mau niat, kalau mau dapat pahala i'tikaf itu berhenti. Jadi fala yasihhu ma'al murur. Tidak bisa antum karo mlaku ke ora bisa. Nanti kalau sudah diem mau jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi nggak bisa sambil jalan, nggak berhenti sama sekali. Tapi harus ada diamnya, melebihi tumaninah dalam sholat. Mana dalam sholat gedernya apa? Subhanallah, dalam mazhab Syafi'i subhanallah. Ngerti? Amma binisbah litaraddud fayasih. Adapun at-taraddud fayasih, bolak-balik sah. Kalau nggak niat lewat ya, kalau niat mau netep di dalam, ya bolak-balik sah. Dan hukmahu ka hukmil wukuf, karena hukumnya bolak-balik itu seperti hukumnya orang diam, mirip sama orang diam, orang bolak-balik. Kalau orang metu-metu sih, ya kan berarti sama dengan apa? Sama dengan diam. Tapi sekedar lewat terus niat i'tikaf nggak bisa. Tapi kalau saya mau lewat dari sana ke sana, tapi ada meneng niat i'tikaf sah, dapat pahala i'tikaf. Gitu. Walhasil intinya, antum kalau masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Ya kalau bisa, ini kan banyak orang yang sekarang masuk masjid tapi kalau mau Jumatan antum kebanyakan kan melupakan i'tikaf. Kebanyakan orang ada yang nggak lupa itu ada. Kalau bisa pakai beker. Beker. Jadi berangkat Jumatnya aja pas qomat. Berangkat Jumat pas qomat. Ya nunggu orang nunggu orang qomat sambil dengerin khutbah udud. Ini gimana ya? Berangkat itu jangan pas qomat, jadi nanti diingatkan sama beker niat i'tikaf itu. Jadi pahala i'tikaf itu luar biasa loh. Jadi jangan dilupakan, masuk masjid itu i'tikaf. Masjid atau empernya nggak apa-apa kalau memang wakaf masjid. Tapi tempat parkir nggak masuk ya. Yang keempat, at-taharatu 'anil hadatsil akbar. Suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar, karena yang akan ditempati masjid. Sedangkan menetap di masjid nggak usah i'tikaf. Netap di masjid tanpa i'tikaf aja nggak boleh. Punya hadas besar. Hadas besar tahu kan? Kal janabah, junub. Junub sebabnya berapa? Berapa asbabul junub? 2. Al-jima', hubungan intim suami istri. Wa khurujul mani, keluarnya sperma, walaupun tanpa hubungan intim. Walaupun tanpa hubungan intim keluar sperma, pakai cara apapun, pan haram, pan halal caranya, tetap namanya junub. Ini tidak boleh natap di masjid, walaupun tidak i'tikaf. Makanya disyaratkan di i'tikaf bersih dari hadas besar. Karena i'tikaf la yakunu illa fil masjid. I'tikaf tidak bisa terjadi kecuali di masjid. Wal haid wan nifas, menstruasi dan nifas. Menstruasi sudah berhenti darahnya, tetap harus mandi. Tidak boleh i'tikaf. Harus mandi dulu
baru iktikaf, karena hadas besarnya masih ada. Apalagi masih ada darahnya. Kalau ada darahnya lewat aja nggak boleh, apalagi di dalam. Yang kelima al-aql. Jadi kalau perempuan mau hadir pengajian di masjid, diusahakan hadirnya di mana? Di luar masjid, jangan di dalam. Jadi di emper, ya, jelas ya, di tempat parkir atau di mana. Makanya sekarang sudah pas ini, aslinya pengajian ini udah tepat. Kebanyakan pengajian sekarang di mana? Kalau pengajian umum, pengajian akbar, kalau mengatasnamakan masjid, di empernya itu sudah pas, bagus. Karena orang awam banyak yang nggak ngerti. Jadi panitianya cerdas, bagus, itu sudah, itunya sudah bagus. Ya tinggal manggil pembicaranya sama hadrohnya itu. Jangan manggil yang yang ada semi-semi dangdut atau ini, akhirnya nanti jadi orang ndak seperti orang ngaji akhirnya. Ya, terus kiai ini juga ngundangnya sing bener, sing ngaji temenan. Kalau ngaji-ngajinan banyak, bisa orang semua bisa. Antum jadi ustadz semua bisa. Dipanggili, ya kan? Nanti tinggal lihat YouTube, ceramahnya siapa, catat hadisnya satu sama cerita satu, ceramah sejam bisa. Jadi harus tepat ya, jangan ini. Jelas insyaallah ini masalah itu. Jadi supaya perempuan-perempuan itu duduknya di masjid, sebab kalau di masjid tidak boleh. Yang kelima al-aql. Fala yasihhu minal junun. Berakal ya. Maka tidak sah minal majnun, afwan. Tidak sah iktikaf dari orang gila. Iktikafnya orang gila itu tidak sah. Falau junnal mu'takif walau lahdatan batala li'tikaf. Termasuk yang membatalkan iktikaf itu terjadinya gila. Lagi iktikaf edan, kumat. Ya. Atau itu penyakit apa? Ya, ayan, sawan celeng. Ya, ini harus niat iktikaf lagi, karena membatalkan apa? Membatalkan iktikaf. Hilangnya akal itu membatalkan apa? Iktikaf. Yang keenam al-Islam, jelas. Wala yasihu min kafir. Boleh enggak orang kafir masuk masjid? Orang kafir masuk masjid boleh apa enggak? Assalamualaikum. Orang kafir masuk masjid wala yajuzu dukhulul masjid illa bisyartain. Orang kafir tidak boleh masuk masjid kecuali dengan dua syarat. Ya, illa bisyartain. Kalau dua syarat ini ada, baru bisa masuk masjid. Satu, an yakuna bi idznil muslim. Ada satu orang muslim saja yang mengizinkan, sudah boleh. Satu orang muslim, nggak harus takmirnya, nggak harus. Orang muslim. Satu, punya teman orang muslim masuk masjid, boleh. Orang kafir. Ya. Yang kedua, amnul fitnah. Aman dari fitnah. Tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, semua terlalu banyak orang awamnya sehingga nggak ngerti hukum. Ya, kebenaran dengarnya dari ustadz yang kurang, ya, kurang ilmu nih maksudnya. Akhirnya langsung orang kafir haram masuk masjid, kan ada. Tanpa syarat, tanpa hukum. Mungkin min asbabil hidayah, sebab hidayahnya dia gara-gara masuk masjid, rumahnya Allah. Iya kan? Tahu-tahu dapat hidayah, dapat pandangannya Allah. Nggak tahu kan orang. Akhirnya ada fitnah, terlalu banyak orang awam di demo seumpama. Jangan, kalau enggak aman dari fitnah. Jadi harus konfirmasi ke banyak orang dulu baru bisa masuk masjid.
Jadi harus aman dari fitnah. Kalau sekiranya ada fitnah jangan. Ya, itu contoh aja saya masalah fitnah itu contoh. Illal masjidil haram fala yajuzu dukhuluhu mutlaqan. Kecuali Masjidil Haram tanpa syarat. Tidak ada orang kafir boleh masuk Masjidil Haram. Lalu zaman dulu gimana orang jahiliyah? Orang bahas jahiliyah, kenapa dibahas jahiliyah? Seperagat. Dan tidak menjadi hukum, belum Fathu Mekah kok. Iya kan? Kan belum terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah kan setelah Rasulullah ke Madinah. Di akhir-akhir umurnya Rasulullah baru terjadi Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Enggak ada orang hijrah-hijrah lagi. Sudah diinvasi Makkah. Sudah dari negara Islam. Sudah mulai dari saat itu tidak ada orang kafir boleh masuk Makkah lagi. Ya. Jadi orang kafir boleh tidak masuk masjid? Boleh. Ya. Dengan syarat ada apa? Ada orang muslim yang mengizinkan dan aman dari fitnah. Kalau dua syaratnya ini tidak ada yang boleh masuk masjid. Jelas ini syaratnya i'tikaf 6 syaratnya i'tikaf. Niat, ya harus murni masjidnya, tidak boleh tidak boleh masjid yang belum jelas, kemasjidannya itu belum jelas karena wakafnya wakaf warisan, tanah warisan belum dibagi sehingga masjidnya kurang jelas. Kemudian tohara anil hadatsil akbar. Kemudian berakal, wong edan ora li i'tikaf. Ya, tapi boleh masuk masjid loh ya. Tidak boleh i'tikaf bukan berarti tidak boleh masuk. Boleh masuk masjid. Loh kan najis tidak boleh antum hukumi najis dengan ketidakpastian. Jadi nggak ada hukum najis yang nggak pasti. Kayak apa artinya? Bokan najis. Tidak ada najis bokan itu tidak ada. Najis itu 3. Mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah. Tidak ada bokan mana. Ada najis bokan. Tidak ada. Jadi antum ke sana tuh, tidak pakai sendal, masuk ke sini. Ini pakai sendal loh, bokan najis. Tidak ada bokan najis. Najis bokan itu tidak ada. Najis itu harus pasti. Ya, lo orang gila, bokan najis, tidak ada bokan. Tidak apa-apa masuk masjid. Tidak ada bokan-bokanan. Kalau antum lihat dia buang air di kakinya dia, baru antum larang. Karena antum pastikan kakinya najis. Ya, itu juga kalau belum kena air, kalau dia tahu-tahu sudah kejebur di kali sama kemudian masuk masjid udah boleh, udah suci sih, udah kecuci. Ya. Lah bayangkan gini nih, saya kan dulu sudah pernah nerangkan masalah bab najis itu. Ada kucing makan tikus, antum lihat, jelas-jelas antum lihat. Ya, jelas. Kalau kucing itu minum dari wadahnya antum, najis nggak wadah? Airnya jadi najis kan, yang ada di wadah itu. Iya. Tapi kalau dia ghaba, dia pergi sebentar, wahtamala wulughuha fi ma'in katsir. Dan kemungkinan dia minum, kemungkinan aja dia minum. Mungkin dia minum di sana. Ya. Kemudian dia datang lagi, minum dari sana, ada kemungkinan minum. Ya, karena di sana ada air, tahu-tahu dari sini jilat lagi airnya antum. Dan najis. Padahal toharohnya masih kemungkinan loh. Najisnya pasti kan. Tapi sucinya masih kemungkinan dihukumi suci sudah. Jadi suci bisa pakai kemungkinan, tapi najis harus pakai kepastian. Enak enggak dalam Islam? Enak kan. Coba kalau kemungkinan najis, wah najis kabeh antum. Kalau najis pakai kemungkinan, najis kabeh antum. Jelas insyaallah. Sunanul i'tikaf. Sunnah-sunnah i'tikaf katsiratun, banyak. Tidak terhitung sunnahnya i'tikaf. Tapi kita sebutkan 6. An yakuna fi jami'in ay tuqamu fihi jum'atun. Sunnah i'tikaf itu di masjid jami'.
Tahu antum perbedaan antara masjid jamek dan selain jamek? Masjid jamek itu masjid yang dipakai untuk Jumatan, itu namanya masjid jamek. Kalau masjid biasa itu namanya masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan. Jadi kalau tidak dipakai untuk Jumatan namanya masjid biasa. Tapi kalau masjid gitu aja. Tapi kalau masjid yang untuk Jumatan namanya masjid apa? Masjid jamek. Terserah nanti mau agung atau akbar. Masjid agung ada, masjid akbar kan ada, masjid besar juga ada. Tidak ada urusan sama akbar, besar, sama agung, nggak ada. Pokoknya kapan di situ dipakai untuk Jumatan berarti namanya masjid jamek. Walaupun masjidnya cilik. Walaupun masjidnya kecil, tapi kalau untuk Jumatan namanya masjid jamek. Itu istilah fikih itu. Masjid jamek itu bukan istilahnya orang awam. Kalau masjid agung, masjid akbar, masjid besar itu baru istilahnya orang awam. Tapi kalau masjid jamek istilah fikih. Kapan untuk Jumatan berarti masjid jamek. Kapan tidak buat Jumatan? Karena masjid itu tidak mesti untuk Jumatan. Ini terkadang orang awam salah paham nih. Buat apa bangun masjid nggak buat Jumatan? Emangnya masjid itu harus untuk Jumatan? Tidak apa-apa untuk mau bangun masjid 1000 masjid nggak buat Jumatan tidak apa-apa. Ya kan? Antum tahu di Tarim? Di Tarim itu di dalamnya ada 400 masjid. Musola 1. Musola itu cuma 1 di Tarim untuk sholat jenazah. Di pinggirnya kuburan. Jadi orang dibawa jenazah ke musola itu, habis sholat langsung kuburan pinggirnya. Namanya Jabbana. Sampingnya kuburan. Tapi di sana orang nggak berlomba-lomba bangun musola, di sana orang berlomba-lomba bangun masjid. 400 masjid loh. Bayangkan. Ya. Yang buat Jumatan 1. Masjid jamiknya 1. Ya nggak cukup di jalan. Jadi di sana cuma 1 Jumatan. Di sana cuma 1 Jumatan. Ya. Jelas? Ya, makanya aku paling senang Jumatan yang kelampis, siji tok. Ya, keloro cepet. Siji tok wis mesti sahih. Karena ta'addudul Jum'ah di madhab Syafi'i tidak boleh. Di satu desa ada 2 Jumat, itu tidak boleh. Masih salah satunya ada yang nggak sah. Yang nggak sah yang mana? Bukan masjid yang kecilnya. Iya. Yang salam ya, takbiratul ihram, lupa saya. Yang jelas itu bukan. Nah, kelampis, kalaupun ada 2 Jumatan mesti masjid samping jalan itu mesti menang. Karena salam duluan dia. Ya kan? Untuk saat ini jam 12 kurang 5 itu sudah selesai. Antum kesini orang baru berangkat Jumat. Ya kan? Bukan promosi anak. Gitu. Untuk karyawan enak lah itu. Jadi 1 Jumat. Ini jadi barang lor berapa Jumat? 2 jadi barang lor. Itu sih An-Nur masuknya karang lo itu. Bukan jadi barang klor. Enak kalau karang. Kalau memang 1 walaupun suwe ora apa-apa, tetap sah. Ya, perbedaan pendapat lagi, kembali ke perbedaan pendapat. Tapi al-khuruj minal khilaf itu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i soalnya. Untuk syiar. Jadi kalau banyak itu malah kelihatannya malah sedikit-sedikit terbagi. Tapi kalau satu masjid kan sampai jalan-jalan kan terlihat wah orang Islam hebat kan gitu. Bersatu dan banyak, udah kayak tentara kan baris. Ya. An yakuna fi jami'an. Yang kedua, an yakuna yauman kamilan. Sunnahnya i'tikaf sunnah loh, ini pembahasan sunnah ya, nanti jangan dianggap wajib. An yakuna yauman kamilan. Disunahkan i'tikaf itu 1 hari penuh. Wal afdhal dhammul lailah ilal yaum.
Yang paling afdol ya 24 jam. Ya, mulailah ilal yaum. Jadi malamnya itu digabung sama hari ya. Yang ketiga, an yakuna shaiman. Dianjurkan sambil puasa. Enggak apa-apa enggak puasa. Dianjurkan sambil puasa. Ya, makanya kalau puasa Ramadan ya i'tikaf itu lebih dianjurkan di bulan lain ya. Jelas? Kemudian an yukthiru minad du'a wa dzikri wal ibadah. Memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Dia di dalam masjid mau ngapain lagi sih, masa antum mau? Yang mana jangan ngobrol dunia ya di masjid ya. Nggak boleh dunia. Transaksi jual beli, ngobrol dunia, ini cincin harganya berapa, ya sini tak beli boleh apa enggak, jangan. Karena orang yang ngobrol dunia di masjid itu didoakan sama malaikat, la arbahallah fi tijaratik. Mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan dah, yang memberi keuntungan dalam jual belimu. Jadi aja ngobrol lah masjid tentang dunia, ngobrolnya tentang akhirat aja. Su'ul khotimah, husnul khotimah, ngobrol mati pokoknya ya. Jangan ngobrol apa dunia, termasuk dagangan. Anyatrukal makruhat wal lagwi, ya meninggalkan sesuatu yang makruh dan lagwi, termasuk apa? Rokok. Ya jangan rokok di masjid. Pokoknya saya harap antum kalau jadi pengurus masjid jangan menyediakan asbak di masjid. Ya, kalau di musola masih mending. Tapi kalau di masjid jangan. Ya, itu benar-benar rumahnya Gusti Allah itu. Jadi makruh aja jangan dilakukan. Kalau antum ikut pendapat rokok yang makruh. Ya, pendapat yang kuat kan makruh. Ya jangan. Apalagi kalau mengikut pendapat yang haram. Ya pokoknya ya sepakat ya, orang harus sepakat. Yang rokok, yang nggak ngerokok ya harus sepakat bahwa rokok itu tidak baik. Ya kan, bahwa rokok itu tidak baik. Yang nggak ngerokok ya gitu. Yang ngerokok ya harus sepakat. Rokok itu kalau baik kan antum ngerokok depan anak, sembur-semburin asapnya ke anak kan baik. Kan emang nggak baik ya. Jadi jangan di masjid. Jangan di masjid. Jadi jangan sediakan asbak. Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Karena saya lihat banyak masjid ada asbaknya. Bahkan ketika ngitung uang, alafu minkum, ketika ngitung uang setelah Jumat, ngitung uang sumbangan sambil apa? Sambil ngerokok. Maksud saya gini loh, tahu tempat, tahu waktu lah orang mau ngerokok itu. Boleh silahkan mau ngerokok, tapi tempatnya di mana, waktunya di mana. Saya juga dulu perokok, tapi saya tahu waktu, tahu tempat saya harus ngerokok di mana. Pakainya tangan apa saya ngerokok? Karena ngerokok itu kencingnya iblis, jadi saya pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan. Kan seperti orang cebok berarti. Jangan pakai tangan kanan untuk yang baik-baik. Saya ngerokok, tapi saya mengakui rokok itu tidak bagus. Sekalipun saya ngelakoni, kan gitu. Ya kan, saya tahu tempat, nggak ngerokok di masjid, nggak ngerokok di depan orang yang nggak ngerokok, karena mengganggu dari segitunya. Kecuali kalau dia ikhlas diganggu. Ada orang ikhlas diganggu. Yaitu orang yang ngerokok pasif itu, ikhlas diganggu. Ya, kemudian tahu waktu. Masa orang mau tidur ngerokok? Mau tidur ya baca doa. Nanti bangun tidur masa ngerokok? Ya jangan, bangun tidur ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi ngerti waktu kapan saya harus ngerokok, di mana saya harus ngerokok, gitu kan. Boleh silahkan, tapi tahu waktu, tempatnya itu di mana. Masa di masjid kayak nggak ada tempat lain untuk ngerokok di masjid?
Tunggulah nanti sebentar, habis itu keluar, ya, selesai hitung uang antum di jalan mau ngerokok 5 bungkus enggak apa-apa. Iya kan? Ya, jangan di masjid ngerokok kayak nggak ada tempat lain, ngertilah. Peka lah hatinya, ini rumah Allah, saya nggak pantas ngerokok di sini. Gitu ya, paham tuh ya, insya Allah ya. Ya, saya nggak mencela orang yang ngerokok, enggak, cuma tahu ngerti waktunya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana. Jelas, insya Allah. Wa an yanzurahu liyuthaba alaihi thawabal fard. Dianjurkan dinadari i'tikaf. Untuk apa? Liyuthaba alaihi thawabal fard, supaya diberi pahala fardu. I'tikaf apa? Fardu. Nah, nanti ketika niat berarti niat fardiyah. Niat fardiyah itu berarti nawaitul i'tikaf al-manzur, atau nawaitu fardul i'tikaf. Jangan cuma niatul i'tikaf kalau sudah dinadari. Kalau sudah apa? Dinadari, supaya enggak dinadari juga enggak apa-apa. Ini cuma pembahasan afdholiyah sunnah. Insyaallah bisa dipahami ya ini ya. Kama qala sahibu Sufat Zubat, sunna wa innama yasihu innawa bil masjidil muslimi ba'da an thawa law lahdatan wa sunna yawman yakmulu wa jami'un wa bis siyami afdalu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan depan persoalan i'tikaf. Persoalan i'tikaf sama yang membatalkan i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la takunani fi munafiq. Ada dua perkara yang tidak ada pada orang munafik. Yang pertama, husnu samtin wala fikhun fiddin. Ini sudah saya baca, sekarang keterangannya. Wala tasyukkanna fil hadis linifaqi ba'di fuqaha zaman. Fa innahu ma arada bihi al-fiqh alladhi dhanantahu. Wa sayati bayanu ma'na al-fiqhi wa adna darajatil faqih an ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya wa hadhihi al-ma'rifatu idza sadaqat wa ghalabat barra'athu minan nifaq war riya. Antum jangan ragu, kata Imam Ghazali, kita itu jangan ragu terhadap hadis yang tadi. Katanya dua perkara yang tidak mungkin ada pada orang munafik, di antaranya yaitu fiqhun fiddin, mendalami agama. Lah sekarang banyak pakar fikih yang munafik. Ada apa bertentangan sama hadis itu? Enggak bertentangan sama hadis itu. Makanya kata Imam Ghazali, la tasyukkanna, jangan kamu ragu terhadap hadis linifaq ba'di fuqaha zaman. Dalam hadis tadi, dengan adanya orang-orang munafik dari kalangan pakar-pakar fikih di zaman ini. Akeh wong ngerti fikih tapi munafik. Ada. Jadi tidak bertentangan sama hadis itu. Kenapa? Fa innahu ma arada bihil fiqh alladzi dhanantahu. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah fiqhun fiddin itu ada bukan seperti yang antum sangka, faqih yang antum sangka, fikih yang antum sangka enggak. Jadi pakar-pakar yang antum sangka bukan itu maksudnya. Wa sayati bayanu ma'nal fikih. Lah nanti akan datang keterangan ma'nal fikih. Ya, wa adna darajatil faqih, dan minim
dikatakan orang itu faqih, pakar dalam ilmu fikih, an ya'lama annal akhirata khairun minad dunya. Ngerti, dikatakan orang yang mendalami agama. Ini orang ngerti agama. Itu an ya'lama, ngerti, paham bahwa akhirat itu lebih baik daripada apa? Dunia, bukan mulut loh. Kalau orang ngomong, oh iya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dari segi apanya? Ditanya nggak tahu. Itu namanya bukan faqih. Bukan orang yang mendalami agama. Cuma dengar dari orang kata-kata itu, kemudian dia ngakoni bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bukan. Dengan mempelajari ilmu akhirah wa ilmu dunia. Ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu akhirat ya syariat termasuk. Paling menonjolnya itu ya syariat. Kemudian adab, ya kan? Jadi dia ngerti, punya kepekaan dalam hati bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sehingga kalau orang ngerti akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka amal akhiratnya lebih baik daripada amal dunianya. Dia memperbaiki urusan akhiratnya mesti itu. Karena ngerti bahwa al-akhirah khairun minad dunya walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa hadhil ma'rifah idza sadaqat wa ghalabat, dan pengetahuan ini kalau serius, kalau benar-benar ngerti, wa ghalabat, dan mengalahkan seseorang, pengertian tentang akhirat ini, bara'athu minan nifaq war riya, maka dia akan terselamatkan, terbebaskan dari penyakit nifak dan riya, karena ngerti bahwa akhirat lebih baik daripada apa? Daripada dunia. Itu yang dimaksud faqih. Kalau orang-orang faqih yang bayaran, yang fatwanya itu mudahana, bisa dibayar, bisa dipesan, itu banyak ya akhi. Itu yang nanti akan dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali, ulama usu. Ulama-ulama usu itu yang bagaimana? Bukan itu. Jadi ini lebih tepatnya yang apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kapan ulama dikatakan ulama? Kalau takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah, sehebat apapun dia, nggak bisa dikatakan ulama. Ulama hakikoh ya. Kalau alim iya, alim ulama secara lughah iya, tapi secara hakikoh nggak bisa. Tapi apa dia lebih hina daripada orang bodoh? Enggak, tetap lebih mulia daripada orang bodoh. Ya, akhi, antum jangan salah paham. Ada orang alim enggak ngamalkan ilmunya, lebih baik daripada orang bodoh, tetap. Karena kriminal terbesar, kejahatan terbesar itu kebodohan. Kejahatan terbesar itu kebodohan yang disengaja. Sengaja jadi orang bodoh, ada pengajian enggak hadir ngaji. Ada kuliah subuh enggak hadir kuliah subuh. Ada kajian ilmu, ada kajian kitab, dah hadir kajian, tidak mendengarkan. Mending kalau masih mendengarkan lewat streaming atau YouTube dan lain sebagainya, masih ngaji lewat jalan, itu masih mending. Ini sengaja jadi orang bodoh, ya dosanya lebih besar daripada, kejahatnya lebih besar daripada orang alim yang tidak amalkan ilmunya. Itu jadi jangan dibandingkan orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya sama orang bodoh, baikan mana? Nggak bisa dibandingkan ya akhi. Tetap afdholiyatul ilm ada di situ, karena ada harapan apa? Ada harapan taubat. Ngerti sih kalau itu dia lagi menyimpang, tinggal apa? Tinggal diluruskan, tinggal diingatkan. Karena orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya, yang tidak ngeh bahwa dirinya orang alim, itu namanya, kata Al-Imam Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad, itu naim, orang lagi tidur, fa'ikiduh, maka dibangunkan. Kan beda kalau orang bodoh, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak ngerti dan tidak sadar bahwa dirinya tidak ngerti. Ini namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat, tidak ngerasa awak dewek bodoh. Fadzalika jahil fatrukuh, maka tinggalkan. Nggak usah dikancani orang begitu. Berteman sama orang begitu itu bahaya. Karena ngerasa apa? Ngerasa pintar. Wallahu a'lam bishawab.